نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ahibati fillah, a'azakumullah jami'an. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Bulughul Maram, Kitabul Adab. Insyaallah kita akan membahas hadis yang kelima, yaitu tentang adab majlis. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang memberdirikan orang lain. Bangun, bangun, berdiri, berdiri. Ini dilarang oleh Nabi. Janganlah seseorang memberdirikan orang lain dari majelisnya, tsumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Ya, orang lain diusir kemudian duduk di situ. Walakin akan tetapi tafassahu wa tawassa'u, bergeser dan melapangkan tempat duduk. Bergeser dan melapangkan tempat duduk. Seperti dalam majelis kita seperti ini, kita tentu banyak orang, dempet-dempetan. Ketika memang lokasinya sempit, ya, jangan seseorang kemudian datang merasa badannya besar, merasa duitnya besar, merasa kedudukannya besar, lalu kemudian ngusir, minggir, ini tempat saya. Nah, atau mungkin merasa sepuh atau dituakan atau Pak Kaji misalnya, minggir, yang lain minggir akhirnya. Maka ini tidak boleh, baik itu secara langsung atau dengan isyarat atau dengan lirikan atau dengan apapun bentuknya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mengusir seseorang kemudian dia duduk di situ. Baik, ini memiliki banyak pelajaran daripada adab secara syar'i, bagaimana kita beradab dalam majlis, ya, sehingga kita nyaman, terus kemudian sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada gilirannya mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama diantaranya adalah at-tafassuh fil majalis, yaitu geser di majelis. Geser itu ketika mungkin 1-2 orang atau 3-4-5 orang, kok kemudian itu masih bisa diisi oleh satu lagi, ya semakin bergeser diisi 6 orang majelis tersebut. Nah, itu namanya at-tafassuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, geserlah, fil majalis, dalam majlis-majlis, fafsahu, maka geserlah kalian. Yafsahillahu lakum, maka Allah Ta'ala melapangkan untuk kalian. Wa idza qila suzu fansuzu,
Apabila dikatakan kepada kalian bangkitlah maka bangkitlah, berdirilah maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik. Ini di antara ayatnya yang menjelaskan tentang fadilah itu, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan bergeserlah, berlapanglah ya dalam tempat duduk, maka kata Allah fafsahu dengan fi'il amr, maka geserlah, lapangkanlah tempat duduknya. Ya, jangan malah selonjor. Sudah tahu tempatnya sempit, selonjor. Kalau sekarang kan mobil bis itu rata-rata AC ya. AC ekonomi jarang sekarang. Kalau dulu zaman berapa 20-30 tahun yang lalu tambah bangku di tengah. Itu kalau ndak geser ndak bisa. Ya, bangku di tengah yang seharusnya orang 50 diisi 80. Carane piye? Yaitu tafassahu fil majalis. Ya, benar-benar harus geser, mempraktekkan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang bawa kopi, ada yang bawa teh, ada yang bawa sambal goreng, ada yang bawa ayam hidup ataupun sudah digoreng. Nah, itu zaman dulu kalau ke Jawa atau dari Jawa ke Sumatera. Mempraktekkan betul-betul, dan seolah-olah satu bis itu seperti keluarga. Ini yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Saya merasakan alhamdulillah duduk di tengah dari mulai Raja Basa sampai Purwokerto. Duduk nggak duduk, berdiri tidak berdiri. Subhanallah. Tapi seperti keluarga semuanya betul-betul. Dan itu diantara hikmahnya. Itu di tahun 94 Pak. Nah, hadza adabun minallahi ta'ala li'ibadihi. Ini adalah adab yang Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya, idza ijtama'u fi majlisin min majalisi mujtama'atihim, apabila mereka berkumpul dalam satu majlis di lingkungan atau masyarakat mereka, maka ini adalah adabnya. Wahtaja ba'duhum aw ba'dul qadimin litafassuhi lahu fil majlis. Sebagian orang butuh untuk geser, untuk apa? Agar bisa duduk di situ. Fa inna minal adab an yafsahu lahu, karena di antara adabnya adalah geser agar orang lain yang baru datang itu duduk. Tahsilan li hadzal maqsud, untuk sebuah tujuan, untuk mendapatkan tujuan ini. Walaysa dzalika bidarril fasih syai'an, yang demikian itu tidak membahayakan orang yang bergeser. Fayahsulu maqsuda akhihi, maka kemudian ya mendapatkan tujuan saudaranya. Tujuan saudaranya adalah untuk bisa duduk, maka saudaranya yang baru datang bisa duduk, dianya bisa duduk tenang juga. Saudaranya yang baru datang bisa bahagia, dia juga bisa bahagia dengan apa? Melapangkan tempat duduknya untuk saudaranya. Baik. Maka kemudian beliau mengatakan min ghairi dararin yalhaquhu, tanpa ada bahaya yang dia dapatkan. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan itu sesuai dengan amalannya. Fa inna man fassaha li akhihi fassahallahu lahu, maka barang siapa yang melapangkan untuk saudaranya, Allah melapangkan untuknya. Wa man wassa'a li akhihi wassa'allahu alaihi, dan barang siapa yang meluaskan, ya melapangkan sama saja di sini ya kepada saudaranya, maka dia juga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan rezekinya, dilapangkan waktunya, dilapangkan kesempatannya, dilapangkan ilmunya, dilapangkan dadanya, dan seterusnya. Maka fadilah dari hanya sekedar amalan yang mungkin simpel menurut kita, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Baik, ini diantara adabnya. Kemudian adab yang kedua yang berkaitan tentang masalah ini adalah la yajuzu at-tafriqu baina itsnaini illa bi'iznihima. Tidak boleh memisah antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ya, ada dua orang sedang ngobrol, duduk, sampean duduk langsung tengahnya jegrek begitu. Ya. Ini tidak boleh. Di antara adabnya.
Tapi kalaupun mau kita duduk di situ, pamit izin geser mas, nanti akan geser. Kalau berdua ini masih butuh ngobrol, maka akan geser dua-duanya. Karena terkadang berdua ini masih butuh ngobrol, ada suatu penting akan dibicarakan. Kita sudah bahas tentang masalah apa yang kemarin, tanaji itu bisik-bisik. Maka mereka akan berdua akan geser, mungkin pindah tempat atau geser berdua, asal tidak dipisah. Yang penting di sini adalah kita minta izin. Hadis yang menunjukkan akan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnaini illa biiznihima. Tidak halal bagi seseorang untuk memisah antara dua orang, kemudian dia duduk di situ tanpa izin keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, juga Imam Ahmad dalam Musnad, dan juga Imam Tirmidzi. Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini hasan sahih. Nah, wa hadza adabun nabawiyyun azim. Ini adalah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa man'ur rajuli an yajlisa baina itsnaini, yaitu melarang seseorang untuk duduk di antara dua orang, illa bidnihima. Wal illatu fi dzalik, sebabnya adalah annahu qad yakunu bainahuma mahabbah wa mawaddah. Bisa jadi di antara dua orang tersebut itu ada rasa cinta, cinta karena Allah, ada kasih sayang, ada sentuhan tertentu ya, yang mungkin susah untuk dipisahkan walaupun dalam satu majelis ya. Entah karena ilmunya, entah karena yang lainnya. Nah, wa jiryanu sirrin wa amanatin, bisa jadi ada rahasia atau amanah di antara keduanya, fayasyuqqu alaihima, kemudian berat untuk berpisah antara keduanya. Fayasyuqqu alaihima tafriqu bijulusihi bainahuma, pisah dengan duduknya kita di situ, maka rasa berat. Ini yang disebutkan oleh yang mensyarah Sunan Abu Dawud ya, dalam kitab Aunul Ma'bud. Baik. Lalu bagaimana kalau seandainya di sana penuh, di sini penuh, nggak bisa lagi duduk? Maka kita duduk haitsu yantahil majlis. Ini adab yang ketiga. Di mana duduk paling terakhir, yang nggak mungkin lagi kita ngesuk-ngesuk di tengah, ya, menyela-nyela lagi, minta geser-geser ternyata juga sudah penuh, maka duduklah paling belakang. Haitsu yantahil majlis, di mana majelis tersebut sudah habis, kita duduk di belakangnya, di belakang orang. Dan itu wa hadza tsabitun min fi'li sahabah wa iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum. Dan ini tetap sebagaimana perilaku para sahabat dan juga ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Dahulu kami kalau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari kami duduk di mana majelis itu selesai, dalam artian bukan selesai majelisnya terus kemudian bubar, tapi di mana akhir majelis tersebut dia duduk di belakangnya. Seperti itu. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir karena mereka menghadiri majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, diriwayatkan oleh Abu Daud, Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini sahih. Kemudian adab keberapa tadi? Adab ketiga. Nah, kemudian selanjutnya karahiyatu iqamatur rajul min majlisihi. Karahiyatu iqamatir rajul min majlisihi tsummal julus. Makruh hukumnya mengusir orang dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ, atau di sini adalah
ketika seseorang sudah mendapatkan tempat duduknya kemudian dia pergi, lalu dia menepati duduknya kembali, dalam artian begini, saya mau pergi berwudu, tempat saya di depan, ya, kemudian berwudu balik lagi, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk apa? Untuk menempati tempat duduk tersebut. Nah, man jalasa fi makanin mubahin kal masjidi wa nahwihi fahuwa ahaqqu bi majlisihi min ghairihi. Orang yang duduk di tempat yang mubah. Tempat mubah itu tempat yang boleh untuk siapa saja, kapan saja, seperti masjid. Masjid itu tempat mubah, terbuka 24 jam, untuk siapa saja boleh masuk dari kalangan kaum muslimin. Entah dia mau sholat, entah dia mau tidur, entah dia mau istirahat. Masjid adalah tempat umum, ya. Masjid adalah tempat umum. Atau mungkin lapangan lah, ya, lapangannya itu tempat umum. Mau kapan kita duduk, mau untuk apa, ya, jam berapa, itu tempat umum. Maka tatkala dia sudah duduk di situ, dia adalah orang yang paling berhak. Tidak dikhususkan ini soft pertama digunakan untuk penduduk kampung. Soft kedua untuk tamu, orang yang datang dari luar. Jangan berani-berani orang luar masuk di soft pertama. Mungkin kita dapatkan seperti itu, tapi masalahnya mungkin penduduk kampung nggak sholat jamaah sehingga kosong terus. Lalu diisi oleh orang di luar. Tidak ada kaplingan-kaplingan seperti itu. Siapapun yang duduk di pertama di situ maka dia adalah yang paling berhak. Baik. Bihaitsu annahu la tara'a alaihi wa taraka majlisahu li amrin ma thumma 'ada li majlisi fi waqtin yasirin fa innahu ahaqqu bi majlisihi wa lahu an yuqima man jalasa fihi. Orang yang duduk di situ kemudian dia berdiri sebentar untuk satu kepentingan tertentu, meludah keluar, berwudu atau apa, kemudian dia kembali lagi, dia adalah orang yang berhak di tempatnya tadi. Kalau ada orang duduk di situ, dia berhak untuk mengusir. Ya, dia berhak untuk apa? Untuk mengusir. Nah, seperti Ustadz Bowo ini tadi nih, keluar untuk kepentingan tertentu sebentar. Majelis beliau ya di sini, bukan karena beliau mudir, bukan karena apa. Ketika beliau kembali ya di situ, dan beliau berhak mengusir siapa saja ketika ada orang yang duduki tempat beliau. Minggir, ini tempat saya. Boleh, ya. Memang haknya. Berbeda dengan ketika baru datang, nggak tahu apa-apa, minggir, saya paling depan. Nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau sudah menduduki tempatnya sebelumnya, pergi sebentar untuk berwudu atau hajat tertentu, maka kemudian balik lagi, kok ada yang duduk, minggir, saya tadi di sini. Ini boleh. Berbeda kasusnya dengan orang yang tadi yang pertama, ya, tahu-tahu ngusir berdiri terus kemudian dia duduk situ, itu tidak boleh. Baik, apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum," jika salah seorang dari kalian itu bangkit. Dalam riwayat yang lain, "Man qama min majlisihi," barang siapa yang bangkit dari majlisnya, "tsumma raja'a ilaihi," kemudian dia kembali ke situ, "fahuwa ahaqqu bihi," maka dia adalah yang paling berhak dengan majlis tadi. Yang bangkit dari majelisnya kemudian pergi sebentar dan kemudian balik lagi, maka dia orang yang paling berhak. Tentu kasus ini berbeda dengan kasus yang pertama. Kasus pertama orang baru datang ngusir lalu dia duduk di situ, itu tidak boleh. Tapi ketika sudah masuk, ya, dengan waktu yang tidak panjang tentunya, ya, nanti akan kita bahas, narok sajadah dulu, kemudian pulang tidur dulu, makan malam, mandi dan seterusnya, baru datang, ya sudah ramai masjidnya, sajadahnya hilang. Oh ini nggak apa-apa kalau yang seperti itu, nanti kita bahas tentang masalah ini, beda kasus lagi. Tapi kasusnya bagaimana kalau ditinggal sebentar, itu boleh, itu adalah haknya.
Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fal haqqu li sahibil majlis, maka haknya di sini adalah untuk orang yang punya majlis yang pertama tadi, fahuwa aula bihi, dia yang paling berhak. Walidza ja'an nahyu min iqamatir rajuli min majlisil mubah. Oleh karenanya datang larangan untuk mengusir seseorang ya dari majlis yang mubah, karena kalau sudah lama ya, atau seandainya dia baru datang. Tapi kalau memang itu majelisnya, apalagi dia menandai dalam waktu yang tidak lama, maka itu adalah dia yang paling berhak. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yuqama ar-rajulu min majlisihi wa yajlisu fihi akhar, melarang untuk mengusir seseorang dari tempat dia duduk kemudian dia duduk di situ. Itu yang kasus pertama tadi, ini dilarang, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Wa kana Ibnu Umar, ini tentang waroknya Ibnu Umar, dan dahulu Ibnu Umar yakrahu, enggak suka, an yaqumar rajulu min majlisihi tsumma yajlisu makanahu, tidak suka kalau ada orang berdiri dari majelisnya kemudian Ibnu Umar untuk duduk di situ. Ibnu Umar seorang sahabat, salah seorang ulama dari kalangan sahabat, orang mulia ya, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilmu, ahli Al-Qur'an dan seterusnya. Maka kemudian orang wajar dong memuliakan Ibnu Umar, monggo jenengan lenggah mriki, oh ndak, silakan duduk situ. Ibnu Umar milih duduk di tempat yang lain. Enggak suka justru beliau dimuliakan seperti itu. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya. Nah, kemudian wal hikmatu fi hadzal nahi man ustinqasi haqqil muslim, dan hikmah dari larangan tersebut adalah mencegah untuk merendahkan hak seorang muslim, al-muqtadi lid-dhaghain, yang mengarahkan kepada apa? Permusuhan, persengketaan. Wal hathu ala tawaddu'il muqtadi lil mawaddah, dan anjuran untuk tawadhu yang mengarahkan kepada kasih sayang. Nah, kita kalau diusir oleh orang, apalagi orang tersebut nggak kenal, mungkin mangkel, bisa marah-marah. Atau kita diusir oleh orang tersebut sudah kita kenal, banyak duitnya, sudah haji ya, terus kemudian tertentulah ya, dia memiliki kedudukan misalnya, walaupun mungkin iya karena kita siapa gitu ya, beliau siapa, tapi tetap ada rasa mungkin karena mungkin saya orang miskin, mungkin karena saya orang kecil ya, semena-mena menyuruh orang walaupun tidak diungkapkan. Ini namanya istinqas atau istisghar, meremehkan dan merendahkan hak seorang muslim. Tapi kalau itu memang sudah tempatnya ya, maka tidak masalah. Di Masjidil Haram di lantai 2 itu ada pondok tahfidz. Ada pondok tahfidz. Nah, di situ banyak anak-anak ngaji. Anak juga berinisiatif untuk mengambil Al-Quran, ngaji senden-senden di salah satu tiang masjid di situ. Tahu-tahu ada syekh ngusir, awas ini tempat saya. Saya bilang ini tempat umum, nggak bisa. Saya duluan di sini. Ini bukan tempat umum, ini ma'had. Lah, ma'had apa? Ma'had tahfidz katanya. Ini semua santri, syekh paling besar adalah yang duduk di sana. Di tiang-tiang ini semuanya adalah guru-guru tahfidz. Akhirnya anak setoran ngaji sama beliau beberapa hari, alhamdulillah. Gitu. Jadi dapat faedah. Nah, jadi memang itu, dan beliau menjelaskan ini adalah pondok tahfidz dan tempat ini ketika sudah sholat tertentu adalah tempat para masyayikh seperti itu. Dan kami juga setoran kepada syekh beliau, kepada syekh yang paling sepuh itu. Kami para guru-guru di sini juga setoran kepada beliau. Nah, baik. Sekarang permasalahan. Qad alimna karahiyata iqamatir rajuli min majlisihi wal qu'udi fihi.
Walakin hal tazulu hadhil karahah idza kana bi idni sahibil makan. Kita tahu kita tidak boleh mengusir seseorang, ya. Kemudian kita duduk di situ. Akan tetapi, apakah juga masih makruh kalau orang tersebut sudah mengizinkan? Ya. Jawabannya adalah idza tanazala sahibul majlis an majlisihi li ghairihi fala mani'a minal julusi fihi. Kalau orangnya menyerahkan maka tidak masalah. Monggo duduk di sini, gitu ya. Atau mungkin kita tanya, kosong, gitu ya. Atau sampai masih butuh atau tidak? Oh, silakan Pak, silakan. Maka yang seperti itu tidak masalah. Li'annal haqqo lahu wa qad tanazala anhu, karena itu haknya dan dia sudah menyerahkan. Wa amma ma uthira an Ibnu Umar, adapun asar tadi dari Ibnu Umar tadi kan dipersilahkan, kemudian beliau tidak suka. Ya min karahiyati dzalik, ya dari beliau tidak menyukai hal tersebut. Maka diriwayatkan oleh Abu Khusayb rahimahullah, kalau beliau mengatakan kuntu qa'idan, aku waktu itu sedang duduk. Faja Ibnu Umar datang, kemudian faqama rajulun, ada seseorang yang lalu berdiri min majlisihi lahu falam yajlis fihi, seseorang berdiri dari tempat duduknya mempersilahkan Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Wa qa'ada fi makanin akhar, justru Ibnu Umar duduk di tempat yang lain. Faqala ar-rajulu maka ma'alaika law qa'adta, enggak apa-apa kalau seandainya Anda duduk di tempat saya. Orang tadi mengatakan, monggo silahkan, enggak apa-apa sampai duduk di situ. Faqala lam akun aq'ud fi maq'adika. Kata Ibnu Umar, aku tidak akan duduk di tempatmu, wala maq'adi ghairika, dan juga tidak di tempat duduk orang lain. Ba'da syai'in syahidtuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah aku melihat yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama lahu rajulun min majlisihi, maka seseorang bangkit dari tempat duduknya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba liyajlisa fihi, maka orang tersebut zahaba, pergi agar Nabi duduk di situ. Fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan ini adab juga sering dipraktekkan oleh masyayikh yang saya lihat. Seseorang ingin bangkit, duduk. Atau seseorang ingin berdiri menghormati syekhnya, duduk. Seperti itu. Jadi tidak masalah. Walaupun hukum asalnya boleh, tapi Nabi SAW memuliakan orang tersebut untuk tetap duduk di tempatnya. Begitu juga Ibnu Umar, saking tamasuknya, komitmennya dengan sunnah Nabi SAW, apa yang beliau lihat ingin beliau praktekkan. Apa yang beliau lihat dari Nabi SAW ingin beliau praktekkan. Beliau melihat Rasulullah SAW orang akan bangkit, disuruh untuk duduk, ya, akan dipersilahkan tempat duduknya untuk Nabi SAW, disuruh untuk duduk. Begitu juga Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, saya tidak akan duduk tempatmu, juga tidak akan duduk di tempat orang lain, saya akan duduk di tempat saya sendiri. Nah, tapi hukum asalnya ketika memang sudah orang tersebut tanazal, boleh kita untuk duduk di tempat tersebut dan tidak ada karohiyah lagi. Kenapa? Hukum asalnya orang tadi sudah tanazal dan dia sudah mempersilahkan, tidak masalah, kecuali dengan paksaan. Nah, wa amma man nusiba ila Ibni Umar radhiyallahu anhuma fa yaqulu an-Nawawi rahimahullah, adapun yang dinisbatkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan fa hadza wara'un minhu, ini adalah wara', ya, wara' dari Ibnu Umar, rasa rendah diri dan tawadhu beliau dari Ibnu Umar. Walaysa qu'uduhu fihi haraman, dan bukan beliau duduk di situ hukumnya adalah haram, tidak. Idza qama biridahu, kalau orang tadi bangkit dengan keredoannya, dengan kerelaannya. Lakinnahu tawarra'a min wajhain, karena beliau wara' dari dua sisi. Yang pertama, annahu rubbama stahya minhu insanun faqama lahu min majlis, bisa jadi orang tersebut malu dengan Ibnu Umar lalu bangkit, bisa jadi malu, ya.
Ibnu Umar seorang imam, seorang sahabat, seorang ulama dari kalangan sahabat. Nah, bisa jadi karena malu maka dia qama min majlisi min ghairi tibi qalbihi. Bukan disebabkan karena kerelaan hatinya tapi karena malu. Bisa jadi, ya. Kemudian fasadda Ibnu Umar al-baba liyusallima min hadza aw liyaslama min hadza. Maka Ibnu Umar menutup celah tersebut agar selamat dari masalah ini. Ketika seseorang merasa kemudian mempersilahkan kok kemudian enggak, monggo silahkan duduk situ. Dia betul-betul merasa dihormati. Betul-betul merasa dihormati. Tapi saat seseorang dia berdiri malu karena orang yang datang adalah orang besar, nah ini luar biasa. Bisa jadi bukan karena kerelaan dari dalam hatinya, karena malu tersebut. Makanya seperti ini tidak baik. Ibnu Umar menutup celah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, annal isara bil qurbi makruhun aw khilaful aula. Bahwa mendahulukan orang lain dengan dengan mendekat, mendahulukan orang lain dengan mendekat itu makruh atau menyelisihi yang lebih utama. Artinya apa? Orang lain mau duduk gitu ya, terus kemudian kita mendahulukan. Kita ini lebih dekat dan itu lebih afdol, kok kemudian kita memberikan yang lebih afdol ini kepada orang lain. Ini makruh atau menyelisih yang lebih utama. Taruh kata misalnya di Indonesia kan orang kalau sudah azan itu nggak langsung memenuhi shaf pertama, kedua, ketiga, umumnya sampai sholat di mana-mana, di kampung mana itu. Kalau orang Jawa bilangnya ting telecek neng dindi kan gitu. Sholat sunnah di pojok sana, di belakang sana. Shaf awal itu malah kosong. Betul enggak? Kalau sudah qomat malah monggo, depan. Niki mboten dikengken dadi imam. Ndak. Cuman suruh ngisi shaf awal niku padha bingung. Utamanya di mana? Di shaf awal, kudunya rebutan. Harusnya apa? Rebutan di shaf awal. Gitu. Karena fadilah shaf awal. Nah ini jangan kemudian ketika kita sudah ada di shaf awal malah mundur. Mokon dengan mawon. Ya salah. Karena kita mendapatkan yang afdol kok diberikan karena isar, mempedulikan orang lain, ya. Afdoliyah itu diberikan kepada orang, maka ini hukumnya makruh atau khilaful aula, ya, menyelisih yang lebih utama. Fakana Ibnu Umar, maka Ibnu Umar dahulu yang tani min dzalika, mencegah adanya hal tersebut. Orang tersebut sudah mendapatkan posisi yang baik, posisi yang paling utama, yang paling afdol, kok dikasihkan? Maka jangan, gitu ya. Yang tani min dzalika, maka jangan li alla yartaqiba ahadun bisa bihi makruhan, agar jangan sampai ada orang yang mendapatkan sesuatu yang makruh disebabkan dirinya pribadi atau mendapatkan khilafal aula bi an yata'akhkhar, kemudian orang tadi mundur an maudhihi, dari tempatnya fi shafil awal wa yu'thiruhu bihi wa shibhu dzalik. Nah, jadi itu ya, dia makruh atau khilaful aula, sudah mendapatkan posisi yang bagus, posisi yang pertama. Kalau shaf pertama, kalau majelis ilmu ya majelis ilmu yang paling depan, maka kemudian dikasihkan kepada orang lain, ini hukumnya makruh atau khilaf aula. Baik. Kemudian mas'alatun ukhra, permasalahan yang lain. Ya'madu ba'dun nasi ila wad'i sajadatis shalah. Sengaja sebagian orang itu meletakkan sajadah, ya, ngapling di shaf au nahwa dzalik, atau sejenisnya. Kalau santri ya peci, ya buku, gitu ya. Raghbatan minhum fi naili fadli shafil awal
karena saking pengennya untuk mendapatkan keutamaan saf pertama, ma'a ta'akhurihim fil huduri ilal masjid, walaupun mereka terlambat datang ke masjid. Fahal hadzal fi'lul masyru'? Fahal hadzal fi'lu masyru'un? Apakah fi'il perilaku yang seperti ini disyariatkan? Al-jawab, jawabannya adalah Syekhul Islam menjawab, an hadil mas'alah bi khususiha, secara khusus beliau mengatakan, wa amma man yaf'aluhu katsirun minan nasi min taqdimi wa farish ilal masjid yaumal jum'ati aw ghariha qabla dhahabihim ilal masjid fahada manhiyun anhu bittifaqil muslimin. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin dengan meletakkan tempat duduk di masjid di hari Jumat ataupun yang lainnya sebelum mereka pergi ke masjid, artinya terlambat untuk datang ke masjid, maka yang seperti ini dilarang dengan kesepakatan kaum muslimin. Beliau mengatakan bittifaqil muslimin, artinya adalah para ulamanya. Ulama kaum muslimin melarang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, naruh peci, naruh sajadah, naruh buku, tinggal main bola dulu, tinggal pergi mandi dulu, sarapan dulu, baru kemudian ke sini, soft pertama, kedua, ketiga terisi, tinggal bukunya dia, sajadahnya dia, kosong di soft pertama. Nah, ini justru tidak masyru', dilarang oleh kesepakatan kaum muslimin. Bal muharram, kata beliau, bahkan hukumnya adalah haram. Wa hal tasihhu salatuhu ala dzalikal mafrus? Apakah sah salatnya di situ? Ya, fihi qaulan lil ulama. Maka di situ ada dua pendapat. Apakah sah atau tidak sah dengan cara seperti itu? Li'annahu ghasaba buq'atan fil masjidi bi firasy dzalikal mafrus fiha. Karena dia menggosok tempat. Menggosok apa? Tempat. Seharusnya orang yang datang lebih duluan mendapatkan sapi, tapi tempatnya nomor 2, ketiga. Kalau hari Jumat kan seperti itu. Datang di gelombang pertama dapat sapi, gelombang kedua dapat kambing, gelombang ketiga dapat ayam, gelombang keempat dapat telur, gelombang kelima dapat masbuk. Malaikat sudah nggak mencatat lagi. Nah, ini datang di gelombang pertama harusnya dapat sapi, malah dapat soft. Ketiga, keempat, soft pertama sudah ada sajadahnya masing-masing, kosong masih orangnya. Maka itu tidak boleh. Lalu bagaimana ketika sholatnya, apakah sah atau tidak sah? Maka di sini ada dua pendapat. Yang pertama, dia karena menggosok tempat dengan tempat duduk tadi, dengan bantal duduk tadi. Wa mana'a ghairahu minal musallin alladziina yasbiqunahu ilal masjid an yusalliya fi dzalikal makan, dan mencegah orang lain yang akan sholat di tempat tersebut. Wal masyru' fil masjid. Nah, beliau tsumma qala di sini artinya tidak dilanjutkan tentang sah atau tidak sah, tapi dua pendapat tersebut ada yang menyatakan sah, ada yang menyatakan tidak sah. Warraji adalah sholatnya sah, tapi dia berdosa karena gosoknya. Sama seperti orang yang sholat menggunakan baju hasil gosok. Ya, bajunya gosok punya orang. Gosok itu maling, tapi nanti dikembalikan. Maling sebentar, itu namanya gosok. Gitu ya. Kalau di kalangan santri gosok itu umum. Kalau di sini umum atau tidak? Umum. Gone ustadzim barang digosok. Nah, summa qala, kemudian beliau mengatakan wal masyru' fil masjid annan nasa yutimmuna shafal awal. Yang disyariatkan di masjid adalah agar manusia menyempurnakan shaf pertama dulu, baru shaf kedua, baru shaf ketiga, dan seterusnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha, tidakkah kalian membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Rabbnya? Qalu wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha. Para sahabat bertanya, bagaimana para malaikat membuat shaf di sisi Rabbnya? Qala yutimmuna as-saffal awwal fal awwal. Mereka sempurnakan shaf pertama, baru kemudian selanjutnya. Wa yatarasawna fis shaf, dan mereka merapatkan shaf. Ya, rapatkan shaf. 6. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dalam sahihnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini yang disyariatkan. Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-safil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi,
lastahamu. Kalau seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan shaf pertama, ya, keutamaan azan adalah orang yang azan. Orang yang azan kadang dorong-dorongan, kamu nggak mau tak pukul, nah, kan gitu. Itu santri biasa begitu. Harus ditunjuk, kalau tidak ditunjuk muadzin dengan suara yang bagus, makhraj yang bagus, ya silakan ditunjuk. Kalau seandainya manusia tahu fadilah adzan dan fadilah shaf pertama, malamnya jitu, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya illa an yastahimu, kecuali harus diundi, lastahamu, pasti mereka akan mengundi. Kalau yang pernah arisan, nembus arisan, seneng atau seneng? Seneng, ya. Ini siapa nih yang keluar nih namanya nih, nah diundi, gitu. Maka sangat senang sekali. Begitu juga, karena nggak mungkin arisan kok dibagi-bagi lagi, ya sama saja berarti nggak arisan, ya nggak arisan. Arisan itu kumpul orang 30 ribuan, jadi 30 ribu, 30 juta, gitu ya, dapat 30 juta, bahagia dia. Lah, nggak mungkin akan dapat kecuali diundi, gitu. Maka kita yang dapat undian kita senang. Begitu juga fadilah adzan dan fadilah shaf awal. Maka kalau bisa berebut untuk mendapatkan shaf awal, caranya bagaimana? Ya datang pertama, datang lebih awal. Kalau santri, lagi santri, masalahnya kita ini warak ngurusi santri, Pak. Santri itu nunggu qomat, jadi nunggu di luar, nunggu di kamar, nunggu di asrama. Kok nggak qomat-qomat? Yang mau iqamat nunggu masjidnya penuh, yo nggak akan penuh. Lawang yang balilu itu nunggunya di luar-luar sana. Bagaimana caranya? Ya mungkin disabet, mungkin dimarahin. Yang penting gurunya kudu sabar. Ayo nah cepat, ya, gitu ya. Jadi begitu. Harus duluan. Ini motivasi dari Nabi SAW tentang fadilahnya. Kita nggak akan dapat kalau kita nggak duluan. Maka ayo berlomba. Penuhi shaf pertama, penuhi shaf dulu, baru kemudian sudah penuh yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Walau ya, nah ini ya tentang masalah shaf awal. Dah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal ma'mur, dan yang diperintahkan adalah an yasbiqar rajulu bi nafsi ilal masjid, maka dia mendahului dirinya orang lain, ya, mendahului orang lain, ya, untuk memaksa dirinya ke masjid. Fa idza qaddamal mafrus wa ta'akhkhara huwa faqad khalafa syariah. Kalau dia kemudian memajukan bantal atau memajukan sajadah atau buku atau peci, maka dia telah menyelisih apa? Syariat. Dari dua sisi. Yang pertama, ya, min jihati ta'akhurihi wa huwa ma'murun bitaqaddum. Dia menyelisih. Yang pertama, dia terlambat padahal diperintahkan untuk duluan. Dia sudah tenang karena sudah menghajis, dia sudah mengkapling tempat, dia tenang. Tenang, saya dapat shaf awal. Kenapa? Buku saya mewakili, peci saya mewakili, sajadah saya sudah ada di sana. Kalau waktunya sebentar tidak apa-apa. Saya wudhu dulu nih, titip peci taruh sebelahmu, tidak apa-apa karena waktunya Pak sebentar. Tapi kalau kemudian kita berleha-leha, maka itu yang tidak boleh, menyelisihi syariat. Yang kedua, min jihati ghasabi li ta'ifatin minal masjid. Dari sisi dia menggosok tempat di masjid yang seharusnya orang duluan bisa menempati dan mendapatkan fadilah tersebut, maka dia tidak mendapatkannya. Baik. Kemudian summa innahu yatakhattan nas idza hadaru. Yang ketiga adalah dia akan melompati banyak orang ketika mereka sudah hadir, shaf sudah penuh. Dalam kondisi seperti ini kok menghajis tempat di depan, berarti harus melompati pundak-pundak orang tua, orang muda. Dari sisi ini juga hukumnya menyelisihi syariat. Kok bisa? Ya, Nabi SAW mengatakan alladzi yatakhatta riqaban nas yattakhidhu jisran ila jahannam.
yang melompati pundak-pundak manusia, dia mengambil jembatan menuju neraka wal'iyadzubillah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian dalam riwayat lain, ketika sedang berkhutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, kok orang datang dari luar, ya, terus kemudian melompati pundak-pundak orang. Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan, ijlis faqad adaita, duduk kamu sudah mengganggu, ya. Oleh karenanya itu tidak beradab, ya, dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau ada yang seperti itu dan orangnya memang biasa telatan, telat itu watak, ya Pak ya, watak, susah, angger sholat mesti masbuk, misalnya, itu sudah watak. Kalau watak itu angel diobati, kalau watuk insya Allah masih, ya. Watak telatan, masuk kantor ya telat, mlebu kelas ya telat, adus ya telat, madang ya telat, turu ya telat. Ini watak apa? Telatan. Maka bagaimana kalau kita dapati orang tersebut dan memang dia biasanya telat, tapi narok sajadah, narok buku, boleh atau tidak kita buang? Buang saja. Jangan takut-takut. Siapa yang nyuruh? Baik, di sini ada dua pendapat. Yang pertama, laisa lahu dzalik, tidak boleh dibuang. Pendapat pertama, tidak boleh dibuang, li'annahu tasarrufun fi mulkil ghairi bi ghairi idni, karena itu perilaku tanpa seizin yang punya, ya, karena dia sudah ngapling, ini kaplingan dia. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wa huwa sahih, dan ini yang benar adalah anna li ghairihi raf'uhu, orang lain boleh mengangkatnya, artinya boleh membuang. Buang, taruh di mana? Bukunya taruh di atas rak misalnya, sajadahnya taruh di pinggir dan seterusnya, atau taruh di belakang. Itu boleh. Wassalatu makanahu li'anna hadza sabiqu yastahiqu sholata fi dzalika shaffil muqaddam, karena orang yang datang duluan itu lebih berhak untuk sholat di depan. Wa huwa ma'murun bidzalika aidan, dan itu yang diperintahkan juga. Ya, diperintahkan untuk apa? Mengisi shaf pertama. Fadilahnya demikian dan demikian. Wa huwa la yatamakkanu min fi'li hadzal ma'mur wa istifa'i hadzal aq illa bi raf'i dzalikal mafrus. Dan itu tidak akan terjadi kecuali harus dibuang ini. Kita nggak akan bisa ngisi shaf pertama. Kok semuanya sudah terisi, tinggal sajadah satu. Buang sajadahnya, kita tempat di situ. Dan ini yang lebih berhak. Kita diperintahkan untuk cepat ngisi shaf awal. Dia sudah apa? Menggosok, sudah berbuat zalim. Nah, maka kemudian apa namanya? Diangkat saja. Wa mala yatimul ma'mur illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Dan perintah itu tidak bisa terlaksana secara sempurna kecuali dengan membuang tadi, maka membuang itu adalah diperintahkan. Itu kaidahnya. Seperti mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wajib tidak sempurna kecuali harus dengan menjalankan ini, maka ini hukumnya juga adalah wajib. Seperti itu. Wa aidon, dan sisi lain, fadzalikal mafrusu wada'ahu hunaka ala wajhil ghasab, orang meletakkan sajadahnya atau bantalnya di situ adalah ghasab. Wa dzalika mungkar, dan itu adalah mungkar. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka silahkan diubah dengan tangannya. Dirubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa maka dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Lakin yang bagi, akan tapi harus an yura'a, diperhatikan fidzalika an la yu'awwila ila mungkarin a'zama minhu, agar tidak mengarah kepada mungkar yang lebih besar. Tidak mengarah kepada mungkar yang lebih besar. Misalnya kita pengen mengingkari kemungkaran, ki nggone sapa ki guang wae. Mengingkari kemungkaran. Tahu-tahu antum dikampleng komburi. Pleng.
Kan lebih mungkar itu, lebih madorotnya lebih besar. Hanya karena kita mengingkari dia gosok, terus kemudian kitanya sakit. Ya kalau nggak masuk rumah sakit. Nah, ini mungkar lebih apa? Lebih besar. Kalau sudah tahu ini punya fulan, badannya gede. Kalau diangkat, dibuang, dia pasti marah. Siapa lagi yang ditampar kalau bukan saya, wong saya yang nempati, kan gitu. Maka ingkarul mungkar pindah kepada yang lain. Kasih tahu ustadz, fulan punya kebiasaan demikian dan demikian. Kami tidak bisa mengingkarinya, tidak bisa menasihatinya, maka tolong. Dan seterusnya dengan cara-cara yang elegan seperti itu untuk ingkarul mungkar. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan majelis-majelis, ya, majelis mana yang harus kita duduk di situ. Majelis yang kita duduki untuk dengan adab-adab tadi, tawasuk dan tafasuh, ya, tidak booking tempat, tidak yang lainnya tadi sudah kita sebutkan, maka majelis-majelis itu adalah majelis-majelis yang baik. Bukan majelis dugem, nongkrong, ya kalau dibuk ya segitu itu. Kita mau tafasuh dan tawasuk ya kejengkang nanti. Dan itu tidak boleh, gitu loh. Majelis haram, majelis remi, majelis itu tidak perlu dengan adab-adab seperti itu karena majelis haram. Majelis-majelis yang baik seperti majelis ilmu, ya, membahas, ya, majelis zikir tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, majelis sholat seperti soft-soft, maka kita menggunakan kaidah dan adab-adab yang sudah kita pelajari tadi. Kalau majelis-majelis yang haram, hukumnya adalah haram. Baik. Sudah ada? Belum? Ya? Belum tit. Sudah adzan dulu. Ya, adzan dulu, kita lanjut setelah adzan ya. Oke, monggo. Wallahu taala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baik, majelis apa yang seharusnya kita duduk dengan penuh adab di situ adalah majelis-majelis yang bermanfaat. Kalau kita tahu majelis tersebut bukan majelis yang bermanfaat, majelis lahu atau bahkan majelis ghibah, namimah, adu domba, menebar fitnah, maka segera bangkit dan pulang. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, Syahban rahimahullah menyatakan hadis ini sahih. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasra. Tidaklah satu kaum bangkit dari majelis yang tidak ada di situ berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, ya, tidak disebutkannya di situ ilmu, tidak disebutkannya di situ lafaz-lafaz zikir, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, atau selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis yang seperti itu adalah majelis-majelis yang dipenuhi dengan ilmu, ya. Tidaklah satu kaum bangkit dari satu majelis yang tidak disebutkan di situ nama Allah, melainkan mereka bangkit seperti bangkai keledai. Bangkitnya dari majelis, bubarnya dari majelis tersebut seperti apa? Bangkai keledai, bangkai himar. Wa kana lahum hasrah, dan mereka memiliki penyesalan. Mereka menyesal, ya. Menyesal di dunia, lebih-lebih penyesalan di alam akhirat. Baik. Maka saat kita sedang berada di majelis itu bisa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, ya. Bukan majelisnya anak-anak muda zaman sekarang atau mungkin zaman dulu. Kalau sendiri ya gitaran, berdua main catur, bertiga main gaple, berempat maling sampai tengah malam, sampai subhanallah, ya, nongkrong. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali, gitu. Jadi majelis yang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk mendeteksi majelis-majelis. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi malaikatun, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat, yatufuna fit turuqi, yang keliling di jalan-jalan, ya, yaltamisuna ahla dzikr, mereka mencari orang-orang yang berzikir, yang menuntut ilmu, ya, yang duduk di majelis-majelis. Fa idza wajadu qauman, ketika mereka mendapati satu kaum yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah dengan ilmu Al-Qur'an, dengan ilmu hadis, dengan ilmu syariat, tanadau, mereka saling menyeru, halummu, kemari kalian, yaitu para malaikat yang sedang keliling-keliling, yang lain itu diundang ngumpul di sini ada majelis. Subhanallah. Sama seperti majelis kita hari ini, malam ini, dan beberapa riwayat menguatkan akan hal tersebut. Halummu ila hajatikum, qala fayuhfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya, maka malaikat ini menaungi mereka yang ada di majelis ini, ya, sampai tersusun ke atas. Sayap malaikat itu menaungi orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Sampai mana? Sampai ujung langit pertama. Sayap malaikat itu bertumpuk-tumpuk. Qala fais'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum, maka Allah bertanya kepada para malaikat tadi yang menaungi majelis tadi, dan Allah Maha tahu. Apa kata Allah kepada para malaikat? Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan hamba-hambaku? Qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka.
mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka mengagungkan-Mu ya Allah. Qala fayaqulu hal ra'auni, Allah mengatakan apakah mereka melihatku? Sehingga mereka bertakbir, bertasbih, bertahmid, apakah mereka melihatku? Qalu fayaquluna la, mereka mengatakan tidak, mereka tidak melihat-Mu ya Allah. Wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka tidak melihat-Mu. Qala fayaqul, Allah Ta'ala mengatakan wa kaifa law ra'auni, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Qal, Nabi mengatakan yaqulun, para malaikat menjawab law ra'auka kanu laka asadda ibadatan, pasti kalau seandainya mereka melihat-Mu pasti lebih kencang lagi ibadahnya, asadda laka tamjidan, lebih kencang lagi memuliakan-Mu, wa tahmidan, memuji-Mu, wa aktsaraka tasbihan, dan lebih banyak lagi bertasbih. Qala, Nabi SAW mengatakan yaqulu fama yas'aluni, mereka minta apa kepadaku? Qal yas'alunakal jannah, mereka minta surga kepadamu ya Allah. Qala yaqul wa hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? Qalu la wallahi ya Rabb ma ra'auha, kata malaikat mereka tidak melihat surga wahai Rabb, demi Allah mereka tidak melihat surga. Qala fa kaifa la ra'au lau annahum ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Para malaikat mengatakan yaqulu lau annahum ra'auha kanu asadda 'alaiha hirsa, pasti mereka akan lebih semangat lagi kalau mereka melihat surga. Wa asadda talaba, dan pasti lebih kencang lagi minta kepadamu wahai Allah, wa 'adzama fiha raghbatan, dan lebih keinginannya lebih besar lagi. Qala fa mimma yata'awwadun, mereka berlindung dari apa? Qala yaquluna minan nar, malaikat menjawab mereka berlindung dari siksa api neraka. Qala yaqulun, mereka mengatakan yaqulu, Allah Ta'ala berfirman wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat neraka? Yaqulun la wallahi ya Rabb ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah melihat neraka ya Allah. Qal, Allah Ta'ala berfirman fa kaifa la ra'aha, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Malaikat menjawab lau ra'aha kanu asadda minha firaran, pasti mereka akan lebih lari lagi dari neraka, lebih kenceng lagi ya minta perlindungannya, wa asadda lal makhafah, dan lebih takut lagi. Fayaqul, Allah Ta'ala mengatakan fa ushidukum, aku menjadikan kalian sebagai saksi, anni qad ghafartu lahum, bahwa aku telah mengampuni mereka semua. Qala yaqulu malakun minal malaikah, maka seorang malaikat mengatakan fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajatin, di situ kata malaikat ada satu orang yang bukan dari golongan mereka, dia datang ya bukan untuk ngaji, dia datang cuman untuk setor muka, dia datang misalnya malaikat ini kan begitu, fihi fulanun, di situ ada fulan ya, datang itu bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk belajar hadis, bukan untuk belajar Al-Quran, tapi untuk hajat tertentu. Kalau Allah Ta'ala mengatakan humul julasa, mereka adalah sama-sama duduk, la yasqa bihim jalisahum, la yasqa bihim jalisahum, sehingga tidak mengganggu yang lain. Artinya ya mereka itu sama-sama, dan mudah-mudahan tetap diampuni oleh Allah Ta'ala, baik yang tujuannya mungkin ya hanya absen, yang tujuannya betul-betul serius untuk menimba ilmu, yang tujuannya apapun tujuannya, kita sama-sama duduk di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Baik, hibati fillah azakumullah jami'an. Ini ada berita, dan ini sifatnya juga terbatas orang-orang yang tahu ya. Tidak semua orang tahu maksudnya, bahwa Allah Ta'ala itu ketika menciptakan surga dan neraka memanggil malaikat Jibril. Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril tatkala menciptakan surga. Ini terbatas, hanya orang-orang yang belajar yang paham. Wahai Jibril, lihatlah surga dan yang telah aku siapkan untuk para penduduknya. Kata Jibril, ma sami'a anha illa dakhala. Setelah dilihat oleh malaikat Jibril surga dan semua fasilitas yang Allah Ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya, tidak seorang pun mendengar tentang surga, pasti dia masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala fa umira biha fa huffat,
bil makarih. Kemudian diperintahkan surga ditutup dengan apa? Kesusahan, ujian, cobaan. Jibril, lihat lagi surga. Kata malaikat Jibril, aku takut jangan-jangan tak seorang pun bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Masuk surga itu tidak mudah, sangat berat, ya, penuh dengan perjuangan untuk menundukkan hati kita ini, jiwa kita ini kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, sangatlah berat. Maka kemudian Allah Ta'ala menciptakan neraka dan memanggil Jibril, hai Jibril, lihat neraka dan apa saja yang sudah aku siapkan untuk para penduduknya. Dilihat oleh Jibril. Kata Jibril, tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga. Apinya itu saling tumpang tindih, saling melahap antara satu dengan yang lainnya, ya. Maka kemudian fa umira biha, diperintahkan neraka, kemudian ditutupi dengan syahwat. Jibril, lihat lagi neraka. Dilihat oleh Jibril, ternyata neraka sudah tertutupi dengan syahwat. Kata Jibril, wa izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Allah, akhsha alla yanjuwa minha ahad, aku khawatir tidak ada seorang pun yang lolos dari neraka. Kenapa? Dia ditutupi dengan syahwat. Dalam Sahih Muslim Nabi SAW mengatakan, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawat. Ditutup surga itu dengan ujian dan cobaan, hal-hal yang susah untuk dilakukan, susah untuk mengendalikan hati, dan ditutupi neraka dengan syahwat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di sini Nabi SAW menggambarkan seolah-olah ketika kita akan masuk neraka, buka tirai neraka yang berupa makarih itu dengan amal soleh, dengan susah payah harus berjuang. Sementara untuk masuk ke dalam neraka, syahwat yang sudah disiapkan untuk menutupi disingkap. Lakukan saja apa keinginan nafsu kita, pasti masuk neraka. Nggak usah susah-susah masuk neraka. Tapi walaupun jalannya memang susah, kadang modalnya banyak, ya, kehormatan dan semuanya itu kadang dikorbankan untuk masuk neraka. Tapi itu yang disenangi dengan hawa nafsu. Baik. Kemudian berita yang lain, bahwa yang hadir di majelis ini, ya, informasinya akan masuk surga semua. Allahumma amin. Yang mau saja, tapi yang tidak mau tidak dipaksa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku pasti masuk ke dalam surga. Menggunakan fi'il madhi past tense yang seharusnya untuk masa yang lampau, tapi digunakan untuk sesuatu yang akan datang, menunjukkan maknanya pasti, sebuah keniscayaan. Yang taat kepadaku pasti masuk ke dalam surga. Waman asani dakhalan nar, waman asani faqad aba. Yang bermaksiat, menyimpang dari petunjuk Nabi SAW, berarti tidak mau masuk ke dalam surga. Monggo, pilihan ada pada kita. Santri belajar selama di pondok, mempelajari Al-Quran, pelajari hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariat. Terkadang pertanyaannya adalah ketika pulang, lah kok sama, nggak bisa dibedakan mana santri mana bukan santri. Yang rokok, ya celana isbal, ya musik-musikan, ya macem-macem, pasang-pasang status di IG, di FB dengan nggak karuan, pokoknya sudah hampir gak. Kok bisa? Subhanallah. Namanya agama adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah hidayah kepada Allah, bagi orang tua, bagi anak-anak,
yang mengharapkan bisa istiqomah, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu terkadang sering sekali, itu mondok di sana padahal pondok sunnah kok masih begitu ya? Subhanallah. Itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah akidah, yang penting nggak datang ke dukun, yang penting nggak, insya Allah santri kita paham. Masalah isbal, masalah musik, insya Allah paham. Ya, tapi untuk amalan, ya, untuk amalan, maka anak-anak kita itu masih silau dengan kehidupan di luar sana. Silau sekali, seolah-olah enak ya, gitu. Maka ini perlu kita tanamkan bersama, ya, dengan nasihat, dengan perilaku kita ya sebagai orang tua dan sebagai guru, ya, untuk memberikan contoh yang paling baik. Kita pingin anak kita ini soleh, ya, maka kita juga harus mengajarkan kesolehan. Usaha maksimal dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun, bahkan beliau sebagai seorang nabi, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beliau masih minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau yang membawa petunjuk, manusia paling baik yang mendapatkan petunjuk, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita, maka kita juga harus minta petunjuk, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Satu lagi, mengingatkan majelis. Dimanapun kita bermajelis, entah majelis ilmu, entah majelis guyon, entah majelis apa, kalau bisa, ya, saat kita mau bubar membaca kafaratul majlis. Nabi SAW mengingatkan, mamin majlisin kathura fihi laghatuhu faqala qabla an yakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghaffarallahu lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Yang orang berada di majelis, banyak di situ laghotnya. Laghot itu sendaguro, guyon-guyonan, ya. Itu saja tentu banyak dosanya, apalagi banyak dustanya, apalagi banyak ghibahnya, apalagi banyak tidak bermanfaatnya. Laghot bukan sampai kepada dosa, sifatnya salah dan seterusnya. Laghot itu banyak sendaukuronya, banyak dhojjah, ya. Maka di situ disyariatkan membaca subhanakallahumma bihamdika dan seterusnya tadi, pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.